Kepala depan ya, kepala. Kejadian demi kejadian pembunuhan yang dilakukan anggota keluarga dalam beberapa waktu terakhir tentu membuat kita tak habis pikir mengapa keluarga justru menjadi pelaku utama dari tindak pembunuhan berencana. NS akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Mas Reza, apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi seseorang tega menghabisi anggota keluarganya sendiri? Yang terutama sekali adalah karena ini lingkungan yang tertutup. Jadi ketika dalam sebuah lingkungan tertutup, seorang merasa bahwa satu-satunya norma adalah norma yang berlaku di dalam keluarga ini. Dan tidak ada norma yang lain. Dan ketika norma dirasakan sedemikian minim, maka kontrol perilaku manusia juga akan mengendor. Itu satu hal. Yang kedua, sesama anggota keluarga diyakini akan saling menutupi aib. Saling memaafkan satu sama lain. Sampai kemudian terjadi peristiwa yang fatal akibatnya, salah seorang anggota keluarga meninggal dunia. Keyakinan bahwa ini adalah aib keluarga, ini adalah peristiwa yang harus ditutupi sebaik-baiknya, itu yang kemudian sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja menciptakan sebuah prakondisi bagi terjadinya aksi kekerasan, bahkan kejahatan di lingkungan keluarga. Tetapi apakah kalau kita tahu namanya keluarga sendiri biasanya ya kita tahu cinta, sayang, itu kan seharusnya mendominasi dalam satu keluarga. Tetapi apa itu yang membuat sampai-sampai itu dikalahkan sehingga norma-norma tadi yang Anda sebutkan justru lebih mendominasi? Seharusnya memang demikian, bahwa keluarga atau rumah tangga adalah lingkungan yang identik dengan kasih sayang, kepedulian, pemeliharaan, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita ingat bahwa Indonesia punya undang-undang KDRT, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Indonesia juga punya undang-undang perlindungan anak. Undang-undang itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya fenomena kekerasan di dalam keluarga bukan suatu hal yang luar biasa. Bukan suatu hal yang baru terjadi sekarang saja, tapi sudah sejak lama. Dan itu yang coba diantisipasi. Memutus mata rantai kekerasan di dalam lingkungan keluarga itulah yang harus diantisipasi dengan langkah ekstra berupa legislasi khusus. Sampai-sampai untuk urusan konflik keluarga pun, sampai-sampai relasi antara orang tua dan anak pun harus diatur lewat undang-undang. Mengindikasikan betapa tingginya kompleksitas masalah ini, menunjukkan betapa tingginya jumlah kasus ini, tapi relatif sulit untuk ditangani. Apakah bisa kita simpulkan juga bahwa seringkali kekerasan itu justru bermulanya dari keluarga sendiri? Bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai misal, ada satu pasal khusus yang berbunyi bahwa ketika pelaku adalah orang dekat, maka akan dijatuhi hukuman pemberatan. Undang-undang ini mengirimkan isyarat kepada kita bahwa sejak dulu pun sudah ada pemahaman bersama bahwa orang dekatlah, anggota keluarga lah yang justru sangat sering melakukan tindakan kekerasan. Selama ini kita katakan hati-hati terhadap orang asing. Waspadalah terhadap orang tidak dikenal. Undang-undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak sangat nyata pesannya, sangat lugas informasinya kepada kita bahwa justru orang yang paling pantas untuk kita waspadai, yang akan memviktimisasi kita sewaktu-waktu, tak lain adalah anggota keluarga sendiri. Sangat disayangkan ya. Oke, Mas Reza, kita akan lihat, kami memiliki ini adalah sejumlah peristiwa, beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pertama kita lihat pria di Cirebon bunuh satu keluarga, Mas Reza. Mulai dari istri, ibu kandung, kemudian menganiaya 2 anak kandungnya serta kakak kandungnya. Pengakuannya katanya ini mendengar bisikan-bisikan. Apakah dalam ilmu psikologi emang bisa manusia itu mendengar bisikan-bisikan? Apakah itu sesuatu yang normal? Kalau kita bicara tentang kasus Cirebon ini, memang pantas bagi kita menduga bahwa pelaku paling tidak pada saat kejadian itu berlangsung, pada saat dia melancarkan aksi jahatnya, memang kondisi kewarasannya tidak berada pada kondisi yang optimal. Saya tidak sedang mengatakan bahwa pelaku sakit jiwa, tapi paling tidak ada tanda-tanda bahwa kita harus melakukan pemeriksaan psikologis, kita harus melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap yang bersangkutan, mengingat jumlah korbannya yang sedemikian banyak dalam satu kali hentakan. Artinya terlalu dini untuk menyimpulkan kalau pelaku ini memiliki gangguan jiwa? Setiap pelaku kejahatan semestinya diminta pertanggungjawaban lewat proses hukum. Dan apabila divonis bersalah, harus dikirim ke penjara dan juga mungkin dijatuhi hukuman seberat-beratnya berupa hukuman mati misalnya. Nah, agar proses hukum itu berjalan, asumsi yang kita pegang harus satu, bahwa pelaku waras, pelaku normal, pelaku sehat, pelaku rasional. Itu sebabnya tadi saya katakan saya tidak mau gegabah mengatakan bahwa pelaku punya kondisi khusus, tapi saya ingin berasumsi pelaku waras. Mas Reza, kita akan lihat lagi yang selanjutnya.
Suami pegawai BNN mengakui menembak istrinya. Ini cukup menghebohkan dan banyak sekali diperbicarakan karena menurut keluarga suaminya, anaknya mereka ini bisa melakukan penembakan seperti ini karena ada motif kekerasan yang dilakukan sang istri kepada suami. Ini cukup aneh, Mas Reza, karena selama ini yang kita tahu stereotipnya adalah istri yang mengalami kekerasan dari suami, tetapi ini justru sebaliknya. Dalam banyak situasi kita seringkali mengatakan kebanyakan, mayoritas pelaku KDRT adalah laki-laki. Kalau itu kita amini, maka semestinya kita juga pada saat yang sama mau mundur 1-2 langkah. Untuk apa? Mari kita bayangkan, rasanya tidak mungkin juga ada seorang laki-laki, seorang suami yang bangun tidur, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung membanjiri istrinya dengan pukulan yang membabi buta. Rasanya tidak mungkin, kecuali seandainya sang suami berada di bawah pengaruh narkoba. Maka semestinya muncul pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan sang suami melakukan tindakan yang keji sedemikian rupa? Adakah kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang mendahului penembakan ini sesungguhnya adalah peristiwa atau situasi di mana laki-laki yang teraniaya? Jadi siapa sesungguhnya yang korban? Sang istrikah atau sang suamikah? Sang perempuankah atau sang laki-lakikah? Namun sayangnya dalam khazanah psikologi forensik dan juga dalam berbagai macam persidangan terkait dengan kasus KDRT, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, anggapan bahwa ternyata laki-laki juga bisa teraniaya itu sepertinya dikesampingkan sejauh-jauhnya. Padahal kalau kita rujuk data, ternyata benar bahwa laki-laki adalah pelaku terbanyak dalam kasus KDRT, tapi rasio atau perbandingan tidak begitu beda jauh. Perempuan sekitar 50-an% dan laki-laki sekitar 40% adalah korbannya. Itu mengindikasikan apa? Bahwa sesungguhnya kita juga sekali lagi harus membuka kemungkinan bahwa sesungguhnya dalam peristiwa kejahatan, dalam peristiwa KDRT, dan barangkali juga dalam kasus yang satu ini, sesungguhnya bukan hanya si perempuan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban, tapi boleh jadi laki-laki juga adalah korban. Kekerasan fisik versus kekerasan psikis. Oke, Mas Reza, ketika Anda mungkin sudah beberapa kali mendengar kasus-kasus bagaimana keluarga membunuh anggota keluarganya sendiri. Kebanyakan dari kasus-kasus yang Anda dengar, apa sebetulnya alasan terbanyak yang Anda kumpulkan? Apa alasan utama mereka bisa membunuh anggota keluarga mereka sendiri? Karena keterputusan komunikasi. Keterputusan komunikasi. Ketika kemudian kedua belah pihak menyadari bahwa lisan tidak lagi bisa diandalkan untuk membicarakan persoalan, akal sehat tidak lagi bisa diandalkan untuk mencari solusi yang lebih jernih, ditambah lagi putusnya dukungan dari keluarga besar, maka itu menciptakan kondisi yang harus saya katakan memang rentan bahwa kemudian adalah salah satu pihak yang kemudian akan menjadi korban. Untuk bisa mendeteksi, Mas, mencegah itu, apa yang bisa dilakukan? Semestinya sebelum proses pernikahan berlangsung ada semacam edukasi pra-pernikahan. Untuk memastikan bahwa kedua belah pihak relatif berada di gelombang yang sama. Memiliki kesamaan persepsi tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka menghadapi pertikaian satu sama lain. Nah, memang terdengar relatif masih tidak pantas di masyarakat kita. Tetapi ketika sebagian anggota masyarakat memutuskan untuk memiliki atau membangun perjanjian pranikah terkait harta misalnya, terkait anak misalnya, terkait perceraian dan seterusnya, maka kita harus pandang ini sebagai sebuah langkah yang realistis. Ketika konflik kadung berlangsung dalam sebuah situasi pernikahan dan tidak ada antisipasi ke sana, maka benturan fisik sangat mungkin terjadi. Untuk mengatasinya, maka bisa saja tadi saya katakan bangun sebuah kesepakatan, bangun sebuah perjanjian pra-pernikahan terkait dengan hal-hal yang dianggap rawan untuk menjadi sumber konflik di dalam keluarga. Misalnya apa? Ekonomi? Tadi pembagian harta, pengasuhan anak ketika terjadi perceraian, relasi antar keluarga besar, dan semacam itu. Baik, terima kasih Mas Reza. Apapun alasannya, tindakan pelaku kejahatan terutama kepada keluarga sendiri tak seharusnya terjadi. Menyakiti bahkan membunuh keluarga yang tak berdaya adalah tindakan biadab. Keluarga seharusnya menjadi rumah dan tempat berlindung bagi seseorang. Saya Zilvia Iskandar, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.